Salah satu jenis protozoa yang paling sering menjadi kendala dalam budidaya ikan, salah satunya adalah Ichthyopithecus multifilius atau yang sering kita sebut sebagai penyakit bintik putih atau white spot. Pada tahun 1984 sampai 1986, penyakit ini pernah membuat hancur beberapa hatchery lele dan di sebagian besar wilayah Indonesia. Parasit ini menyebabkan kematian massal baik pada larva ikan, ikan kecil maupun ikan dewasa secara bertahap. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, lebih dari 70% ikan akan mati. Parasit ini merupakan ektoparasit yang paling berbahaya di antara ektoparasit ikan air tawar. Semua jenis ikan air tawar, terutama benih dan ikan yang tidak bersisik, akan menjadi lebih sensitif. Sifat serangannya sangat sporadis dan kematian yang diakibatkan dapat mencapai 100% populasi dalam waktu yang relatif singkat. Parasit ini memiliki kemampuan membentuk kista berwarna putih sehingga sepintas tampak seperti bintik putih. Pada saat menyerang kulit ikan, kista ini tampak seperti bintik putih sehingga dikenal sebagai penyakit bintik putih. Efek serangannya menimbulkan bercak-bercak putih dan merusak sel-sel lendir ikan dan dapat menyebabkan pendarahan yang sering terlihat pada sirip dan insang ikan. Penyakit ini akan tumbuh dan menyebabkan bengkaknya permukaan kulit pada ikan. Pada perkembangan selanjutnya, rongga parasit akan pecah dan epitelium rusak meninggalkan luka menganga sehingga lapisan epidermisnya terekspos pada perairan. Pada keadaan seperti ini, ikan akan mengalami ketidakseimbangan osmoregulasi. Penyakit ini mudah masuk ke dalam media budidaya melalui perantaraan ikan baru atau peralatan yang digunakan antara unit pemeliharaan ikan dengan unit pemeliharaan ikan lainnya. Penyakit ini juga dapat memasuki media budidaya melalui air yang mengandung parasit pada fase berenang. Tanaman air dan pakan hidup juga dapat menjadi perantara white spot, terutama jika lingkungan hidup tanaman dan pakan hidup tersebut telah terjangkit white spot sebelumnya. White spot dapat dengan mudah dihilangkan apabila keberadaannya diketahui secara dini. Berbagai produk anti white spot banyak dijumpai di toko-toko perikanan. Produk ini biasanya terdiri atas senyawa-senyawa kimia seperti metil biru, malachite green, dan formalin. Pemberian bahan ini harus dilakukan berulang-ulang untuk menghilangkan white spot secara menyeluruh. Hal yang perlu diperhatikan bahwa spesies ikan yang tidak bersisik sangat tidak toleran terhadap produk anti white spot. Oleh karena itu perlu diperhatikan cara pemberian obat-obatan tersebut yang tercantum pada kemasannya secara baik. Untuk kali ini saya menggunakan booster Inrofloc 25 untuk mengurangi penyakit pada white spot yang kebetulan terjadi di Pokdakan Pahala, Desa Locare, Kecamatan Curadami. Untuk dosis yang saya pakai kurang lebih 1-2 ml per meter kubik air dan direndam selama 6 jam. Kemudian dalam proses pengobatannya diharuskan ganti air selama 50% setelah pengobatan yang berlangsung selama 6 jam tadi. Kemudian treatment ini kita lakukan selama 3-5 hari sampai ikan benar-benar lebih baik atau sudah sehat. Kemudian untuk pencegahan kita juga bisa menggunakan booster ini dengan dosis 1 jam tiap 3 hari pada bak pemeliharaan ikan. Guna menghindari kontaminasi penyakit yang berasal dari pakan alami seperti cacing, jentik, nyamuk, artemia, dan lain-lain, disarankan merendam bahan tersebut dengan larutan ini untuk booster Inrofloc-nya dengan dosis 1,5 cc per liter air selama 3 menit. Kemudian baru kita bisa memberikan pakan alami tersebut ke dalam kolam pemeliharaan kita. Ikan yang lolos dari serangan white spot akan memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kekebalan ini dapat bertahan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Meskipun demikian, ketahanan ini akan menurun apabila ikan yang bersangkutan mengalami stres atau terjangkit penyakit lain. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga dengan informasi ini untuk teman-teman yang sedang berbudidaya dan
kebetulan mempunyai problematika yang sama, bisa menerapkan dengan menggunakan Inroflock ataupun dengan menggunakan bahan alami maupun obat lainnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa silahkan klik komen di bawah jika ada saran maupun komentar ataupun request untuk pembuatan video berikutnya. Jangan lupa di subscribe YouTube kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.